warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Amiruddin, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi negeri atau PDD UKTPT. Sebagai salah seorang dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya, yaitu Dinamika Pemasaran. Video ini terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah Dinamika Pemasaran merupakan mata kuliah yang tersedia di semester genap pada tahun keempat. Terdiri dari 2 SKS tanpa mata kuliah prasyarat. Pertemuan ini dilaksanakan sekali sepekan selama 16 kali pertemuan, dengan rincian pembelajaran tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang perubahan pasar pada produk agribisnis, sebagai contoh pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, menelaah bagaimana perilaku konsumen, serta menyusun strategi pemasaran sebagai suatu peluang dari agribisnis. CPL atau capaian pembelajaran. Program S1 Agribisnis mempunyai CPL yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap lulusan. CPL akan dibebankan ke mata kuliah dengan bentuk CPMK dengan berbagai bentuk asesmen. Detailnya seperti berikut. Sistem pembelajaran. Pada tahun 2023, mata kuliah ini dilaksanakan secara luring penuh dan dengan menggunakan aplikasi Learning Management System LMS yang bernama Sekolah. Sekolah merupakan aplikasi LMS di Universitas Hasanuddin, di mana para dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung, dapat memasukkan materi, mendownload tugas, dan memeriksanya secara langsung. Pada tahun ini, program studi agribisnis telah terakreditasi unggul, dan juga kami dalam proses akreditasi internasional, yaitu FIBA. Akreditasi ini merupakan tolak ukur agar mahasiswa dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Untuk video pembelajaran saya dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Oke, jadi kita sudah masuk di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Dinamika Pemasaran hari ini. Jadi sudah sarapan semuanya? Sudah sehat semuanya ya. Oke, saya yakin ini kan mata kuliah pilihan. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengambil mata kuliah ini dan berdasarkan ketertarikannya masing-masing. Berdasarkan dari nama yang sebelumnya di pertemuan awal, kalian sudah paham tidak apa yang dimaksud dengan dinamika? Ada yang bisa menjawab? Apa secara tersirat dari pengertian dinamika di sini? Fluktuasi pasar. Oke, ada lagi? Arti dinamika saja ya. Perubahan, oke, pergerakan ya. Jadi bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang tetap. Tidak ada di muka bumi ini saja banyak sesuatu yang bergerak, berubah. Keinginan konsumen juga berubah, kalian juga maunya berubah. HP saja kan sekarang darinya dulu penuh dengan keyword, tombol-tombol, sekarang sudah full layar semua, itu full touch semua. Jadi dari perubahan saja dinamika pemasaran itu tidak ada yang tetap. Penjualannya pun dari saya misalnya sebagai produsen tidak bisa menggunakan sesuatu hal yang sama dari tahun ke tahun untuk meyakinkan konsumen. Ya kan? Apalagi kalau konsumennya maunya ini, maunya itu, dan kita sebagai produsen di sini harus mengikuti apa maunya konsumen, karena kita kan sebagai produsen intinya mau barang kita ini laku, mau barang kita yang dibeli. Jadi apa maksudnya kalau kita sebagai produsen tidak bisa, oh ya ini nasi goreng kecap buatan saya yang paling enak dengan menjudge seperti itu, nggak bisa. Misal ada konsumen, oh ya ini nasi goreng kecapnya bagusnya pakai ketimun, bagusnya pakai ayam, bagusnya pakai ini. Itu yang harus kita akomodir. Tidak ada sesuatu yang tetap kecuali dari segi SOP perusahaan. Oh ya rasanya harus begini, kebersihannya harus begini. Tapi dari segi pemasaran itu selalu berubah. Nggak ada yang tetap. Tiba-tiba kita dihadapkan sama aplikasi-aplikasi makanan Gojek,
Shopee Food yang mungkin cuma baru 1 tahun ini yang baru muncul, baru 1 kali itu ya. Jadi selera konsumen itu selalu berubah-ubah. Nah, berdasarkan itu sudah paham ya apa yang dimaksud dengan dinamika di sini. Itu kata kuncinya dulu, ada sesuatu yang tidak tetap dan selalu berubah. Dan sebagai produsen kita juga harus mempunyai sebuah branding. Kita mempunyai, diri kita juga mempunyai branding. Misalnya si Hasrul mempunyai brandingnya dengan sepatunya yang begitu-begitu saja. Jadi ini kan dia dikenal sebagai orang yang mempunyai sepatu, misalnya sepatu apa ini? Vans ya. Ya, jadi dari diri kita sendiri itu sudah menentukan, oh ya saya ingin dikenal sebagai orang yang ini. Saya dikenal sebagai orang yang kalau pakai kemeja itu selalunya terbuka, gitu. Saya mau dikenal sebagai orang yang gondrong, misalnya mahasiswa yang gondrong. Coba sekali-sekali nanti siapa Arya sudah rambutnya begini, aneh tidak? Padahal tidak ada yang salah toh, cuma kita sudah Arya itu membranding dari semester 1 sampai ke semester akhir ini itu dengan rambut-rambut yang gondrong tiba-tiba digunting, ya tidak ada yang salah, rapih, cuma kami sebagai konsumen itu kok begini. Toh? Ada lagi tidak teman-teman kalian yang membranding dirinya dengan kemeja yang terbuka terus begitu? Pasti ada misalnya toh. Cewek-cewek toh misalnya yang jilbabnya itu ada berapa model begitu. Afia begini terus misalnya jilbabnya, terus sepatunya yang begitu terus. Ada yang sesuatu yang kalian ingin saya dikenal sebagai ini. Nah, jadi ketika kalian membelokkan itu konsumen akan aneh atau teman-teman kalian, oh kayak bukan Afia pada umumnya, kayak bukan Arya ini, kenapa dia rapih begitu yang harusnya biasanya rambutnya gondrong. Hah? Jadi dari diri kita itu sudah ada niat untuk membranding dirinya kita sendiri, dan menurut para ini ya, kita langsung masuk di branding, dan menurut para ahli pengertian brand adalah simbol, tanda, atau rancangan atau kombinasi dari 3 hal tersebut yang dimana untuk memperkenalkan identitas kita ke masyarakat umum atau ke konsumen. Dan yang Neumann menyebutkan bahwa branding adalah segala upaya untuk meningkatkan nilai. Jadi ada value yang kita tonjolkan. Jadi mungkin di sini ada yang mencoba untuk membuat usaha itu tidak bisa serta-merta langsung, oh ya langsung saja membuat itu, tidak. Ada yang kita mau tampilkan dari diri kalian saja. Sejak masuk mahasiswa baru itu selalu mencari identitasnya kalian seperti apa. Saya ingin dikenal seperti apa. Gitu. Jadi sebagai produsen nanti ketika kalian sudah selesai membuat suatu perusahaan, harus dikenal, oh ya saya maunya perusahaan saya dikenal sebagai ini. Jadi case lagi, apa yang kalian sebutkan ya, apa yang kalian lihat kalau saya munculkan logo ini? Sorry, ini definisi tadi ya. Jadi definisi tadi, brand adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata atau kombinasi dari kesemuanya sehingga memunculkan suatu identitas tertentu. Jadi kalau untuk ini, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau lihat logo ini? Apa? Terang, merah. Yang lain apa? Enak kopinya. Ada enggak lagi? Itu. Enggak? Jadi sudah ada yang bilang, oh ya kalau kopi teori Escojanya yang enak gitu, yang khas, yang tidak bisa misalnya yang ada konsumen bilang susah di pembandingnya begitu meskipun mahal. Jadi kalau kita ke kopi teori ingat Escoja misalnya gitu. Yota. Cheese, boba. Jadi saya sebagai produsen sudah tahu, oh ya kalau saya ini Yota, saya mau sampaikan cheese, boba, minuman-minuman dan khasnya juga ini kan dua-duanya dari Makassar. Lagi. Mahal. Eksklusif. Elite, wifi-nya gratis, tanpa password, langsung masuk. Jadi saya kasih logo saja ini tanpa saya sebutkan ini apa barangnya, sudah terdefinisi di pikirannya kalian kalau ini mahal. Apakah seperti itu? Lihat sekarang di Alfamart sama Indomaret yang sudah ada kaleng Starbucks toh? Nah, jadi dia berubah juga untuk bagaimana saya tidak selalu diidentikan mahal. Misalnya begitu, misalnya image-nya, padahal identitas mahal itu sangat penting untuk dia. Kalau dia pakai Alfamart,
Mungkin beberapa orang, dia akan menjatuhkan harga dirinya, barangkali seperti itu. Toh? Jadi dia, oh iya, saya terlalu di normal. Bagaimana kalau sekali-sekali saya ke Indomaret, ke Alfamart untuk menampilkan produk saya dalam bentuk kaleng? Jadi saya, kalau sudah ada yang pernah coba itu kayak merek-merek yang lainnya juga sebenarnya. Cuma hal yang sudah terpatri di kalian itu mahal. Chat time? Banyak sekali beban. Ada yang khas di chat time ini kalau kalian perhatikan. Ada yang bisa temukan apa yang membedakan chat time sama yang lain? No, bukan dari segi ini, tapi dari segi lokasi. Lokasi chat time itu selalu ya, hampir selalu dia berada di Informa atau S. Perhatikan selalu itu. Di mana ada S atau Informa, posisi di depannya itu selalu chat time. Hampir selalu, saya nggak tahu ada yang tidak ya. Hampir selalu, apalagi kalau di Makassar, di Living Plaza itu selalu di chat time posisinya di depan. Tapi ada juga emang chat time yang posisinya di luar S, tapi memang dia sudah membranding dirinya kalau saya di S atau Informa itu pasti ada chat time. Jadi ya begitulah kalau kita enggak, mungkin kalian belum berkeluarga, nanti kalau berkeluarga itu kalian kalau mau beli S atau Informa itu kan ada chat time di depan. Pasti ada kalau kita mau ketemu. Jadi kalau kita mau lihat suatu produk tertentu, saya harus kemana? Oh ya, ada di sini barangnya. Dan yang terakhir, ya janji jiwa dengan tosnya, dengan apa yang sekarang lagi promo, 10.000 satu. Jadi apalagi kalau mahasiswa sekarang kan kalau lagi trennya kalau mengerjakan tugas itu selalu di kafe, toh. Beda dengan zaman-zaman dahulu kerja di kosan. Sekarang kan harus ada kafe, harus ada musiknya, harus ada makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan beberapa mungkin dari penelitian kebanyakan mahasiswa mengerjakan lebih enak di tengah keramaian barangkali. Sekarang kan kita berbeda dengan dulu, tidak ada kafe, mungkin ada tapi tidak se-hype ini sekarang. Sekarang kan kalian mungkin lebih murah. Dulu ya kita ngerjakan tugas pasti di kamar, di kampus, di mana. Kalau di kafe itu enggak kepikiran karena boro-boro ke kafe makan saja dulu. Luar biasa berjuangnya dulu gitu. Jadi sekarang kan selalu kental dan identik sama perubahan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Sekarang kita masuk ke perubahan tadi. Yang saya sudah bilang dari awal, dinamika merupakan sesuatu yang tidak tetap. Apa? Perubahan logo misalnya. Padahal sebenarnya baik-baik sekali, Ji. Nggak kenapa-kenapa, Ji, kalau nggak rubah logo. Tapi kan ada sesuatu kebaruan yang mau disampaikan. Makanya entah karena perubahan zaman lah, mungkin logo yang sebelumnya terlalu sekarang kan makin kesini makin simple toh, makin simple, makin sederhana. Jadi ini kemarin cuma motor, padahal dia tidak hanya motor, ada mobil, barangkali dirubah karena kalau ini kan identiknya sama motor, awalnya juga motor, ojek dari Gojek. Nah jadi dirubahlah jadi seperti ini bentuknya. Artinya apa nanti saya cari tahu sendiri saja dari perusahaannya. Pizza Hut juga dulu seperti ini waktu zaman-zaman kalian SMP, SD, tahu umur saya berapa berarti. Sekarang merah penuh dan simple seperti itu. Jadi perubahan-perubahan dan terakhir sekarang di sosial media, apa yang berubah dari Twitter? X. Apa berubah dari Instagram sebelumnya? Logonya yang dulu kamera dulu tuh warna coklat, tiba-tiba berubah jadi warna-warni seperti itu. Itu kan ribut juga. Sebelumnya ini juga Twitter juga sekarang ribut jadi kenapa harus X, kenapa harus ini. Jadi sesuatunya tidak ada yang bisa tetap. Meskipun ini sudah di zona nyaman nih, tidak kenapa-kenapa Ji, tapi harus ada perubahan, entah itu pembaruan dari konsumennya, karena kita sebagai konsumen mudah bosan terus terang. Sangat susah ditemui orang yang menetap di kafe itu terus. Sangat sulit orang bisa loyal di situ terus. Pasti ada, tapi sangat sulit untuk menemukan orang seperti itu. Ini saja sekarang kita berpikir, kemarin saya sudah makan ini, selanjutnya saya harus makan yang lain deh. Nggak ada kita yang mau makan nasi ayam terus-menerus selama 1 minggu. Padahal bisa jadi hidup di situ, tapi harus ada pembaruan, perubahan lagi.
Nah mungkin kalian makan di warung Dian terus tiap hari, pagi, siang, malam, begitu terus. Tidak, kita berubah. Oh ya, saya akan merimen kemarin saya habis ngapain, ada yang kebaruan. Kemarin saya habis ngapain, oh ini yang baru lagi. Saya habis ganti rambut, ganti model rambut, oh ini yang baru lagi. Apa yang baru lagi? Jadi teman-teman kalian pun ingin memandang kalian sebagai sesuatu yang baru per setiap semesternya. Entah itu model rambut kah, make up kah, sepatu kah, dan lain sebagainya. Padahal masih bagus-bagus saja. Begitu, jadi perubahan dibutuhkan untuk bagaimana menciptakan loyalitas ke konsumen kita. Ini sebagai produsen. Dan orang selalu tertarik kepada kita. Apa yang mau dirubah? Nggak ada yang tetap. Oke. Jadi jangan terlalu kekeh sama perusahaan kalau oh iya saya maunya ini yang paling enak loh menurut saya. Ini kita kan jualan bukan untuk kita, untuk orang banyak. Kita harus tahu orang itu maunya apa. Maunya minuman seperti apa, maunya nasi goreng seperti apa dan sebagainya. Oke. Saya sudah jabarkan tadi tentang perubahan-perubahannya, sekarang kita ke strategi pemasaran. Oke, strategi marketing gitu. Ada yang pernah dengar upselling? Ada siapa yang mau menjawab upselling? Atau bahasa Indonesianya lah apa kira-kira? Up apa? Up naik, selling penjualan. Jadi penjualan yang dinaikkan. Ini kalian selalu kena dan pasti bersentuhan di kehidupan sehari-hari. Kalian ke Indomaret pas sudah selesai ditanyakan apa? Tidak sekalian pulsanya kah? Tidak sekalian ini kah? Tidak sekalian itu kah? Di kafe pun seperti itu, tidak sekalian makanannya kah? Di KFC pun seperti itu, tidak sekalian kentang gorengnya kah? Kentang goreng, oh iya mau aja. Padahal tidak butuh-butuh, pas sudah selesai dibawa ke rumah tidak dimakan ji. Toh itu maksudnya kena kalian teknik upselling seperti itu. Sedikit tapi kali banyak itu lumayan. Jadi otak manusia kalau ditanyakan tidak sekalian ini pasti berpikir lagi. Kalau orang lemah mentalnya ya, lemah pengeluarannya misalnya. Oh iya, oke, beli. Oke, contoh dari upselling. Yang tadi definisinya ya, upselling adalah istilah yang dipakai bersama dengan cross selling. Nanti saya jelaskan contoh penggunaannya. Jadi umumnya digunakan ke pelanggan untuk mengincar nilai atau kualitas produk lebih bagus. Jadi sedikit saja penambahan itu dikali banyak akan menguntungkan perusahaan. Burger, enggak pakai boba kak, enggak pakai keju kak, enggak pakai ini. Kalau beli burger tuh enggak sekalian pakai kejunya, apalagi kalau di Starbucks enggak sekalian pakai es krimnya. Itu penambahan lagi untuk saya, untuk penjualan. Dengan melengkapi produknya saya tawarkan awal, burger. Kalau pakai keju enggak masalah, masih disebutkan burger, tapi saya butuh keju itu lumayan, saya tambah 2.000. Ketimun saya tambah lagi 2.000. Jadi daripada saya jual secara utuh, mending saya pisah-pisahkan saja. Kelihatan murah, tapi kalau kena upselling, kena semuanya. Nggak ada itu di KFC, nggak ditanya, nggak sekalian. Upselling semua itu. Nih, lihat, saya nggak. Lihat ukuran kecil, 30.000. Bagaimana caranya supaya ini masuk akal di konsumen? Taruh pengumpan. Ini harganya besar 70.000, ini biayanya 65.000. Ayo mau beli yang mana? Oh ya saya mau beli yang kecil saja, medium. Tapi cuma beda 5.000. Oke yang besar saja. Mulai masuk akal tuh. Mulai masuk akal dibandingkan cuma saya menawarkan produk 2 saja. 30 sama 70. Yang saya butuhkan ini mau laku banyak. Bagaimana caranya? Saya tambah pengumpan di situ, medium. Dengan harga beda cuma 5.000 saja. Dan ini kejadian di Starbucks kalau kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya kita terkecoh saja, padahal sebenarnya cukup jika kecil. Tapi karena lapar mata oh ya ada yang size yang besar, oh ya terbelilah yang besar 70.000. Ini juga kalau nggak salah di bioskop untuk SS1 seperti itu toh, untuk popcornnya. Pembelian secara upselling dengan menawarkan penambahan member baru. Jarang di sini kalau sudah tahu seperti ini untuk membeli Spotify.
dengan harga misalnya kalau cuma sendiri itu lebih mahal, mending kita berdua, bertiga, berlima, lebih bagus, lebih murah. Hah? Kalau tahu begini pasti cari orang, Ki. Oh iya, siapa yang saya bisa temani lagi untuk beli barang ini? Untuk saya apa sebagai perusahaan? Oh iya, saya banyak produkku terbeli, banyak konsumenku, pendataanku bagus. Kita baik, dilihat, jangan terlalu berpikiran dengan margin, dengan modal segini, mau Ki margin yang agak jauh. Mending margin segini, tapi penjualannya banyak, berkali-kali lipat. Gitu. Ini bisa juga begini tadi saya pakai, tapi untuk saya dapat begini, mending saya kecil saja. Untungku kecil, memang untungku dari produsen kecil dengan banyak pemakai, tapi saya menggunakan sistem seperti ini kali banyak. Untungnya apa? Banyak lagi di pengguna-pengguna dan banyak yang tahu kalau oh ya saya menggunakan platform seperti ini. Gitu. Jadi ini upselling ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari ini, pas eksekusi kalian tidak butuh-butuh banget, kuatkanlah mental kalian untuk tidak membeli itu. Jangan misalnya kalau rendang goreng, tunggu saya pikir-pikir lagi ya Mbak. Untuk sekalian pulsanya maaf saya kartu halo misalnya. Oke, ini upselling. Selanjutnya cross selling atau biasa dibilang pembelian produk secara paketan. Contohnya seperti ini. AFC itu mau beli mana? Paket 1, paket 2, paket 3. Lazuna seperti itu kalau nggak salah. Toh, ada paketnya, paket 1, paket 2, paket 3. Saya kasih paket supaya konsumen saya mempermudah konsumen saya untuk membeli. Jangan terpisah. Ini saya mau beli paket mana, ini. Gitu. Jadi minuman saya laku, kentang goreng saya laku. Padahal dia tidak perlu banget ini makanan. Dia sebenarnya cuma butuh itu nasi, ayam, minuman, itu saja. Tapi saya selipkan saya sudah kentang goreng. Laku lagi produkku. Jadi paket-paketan gitu selalu kita temui. Lagi. Nah, ini yang perempuan, sistem paketan. Ada yang baik, ada yang mau beli make up biasanya, mau beli paket A, paket B, paket C. Skincarean seperti itu. Oke, selanjutnya membership. Di platform manapun itu, di aspek apapun itu, member itu merupakan hal yang menguntungkan bagi kita untuk mengikat loyalitas konsumen. Berdasarkan membernya dan gratis dibuat. Indomaret lah, Alfamart ada membernya, iya kasih masukin nomor HP. Meskipun itu poinnya receh-recehan 100, 200 misalnya poin itu kan lama-kelamaan menguntungkan juga. Untuk Alfamart juga seperti itu. Tinggal ada membernya, masukkan nomor HP. Di seluruh aspek seperti itu. Kalau bulu tangkis juga pun seperti itu. Misalnya kalau badminton, saya sebagai pengguna lapangan, oh iya ada member loyalku, terisi Meskipun tidak seberapa untungku buat saya, tapi ada loyal. Yang dimana nanti Wira bisa memanggil teman-teman yang lain. Dapat lagi saya. Nah, contoh. Kalau saya di kampung kuliner itu member. Saya dikirimkan terus-menerus biasanya papelnya kalau ulang tahun atau apa pasti oh ya ini ada membernya, kalau member free ini di info Ki. Di Starbucks pun seperti itu. Di email Ki terus-menerus sampai saya mendapatkan 0 perak saja. Orang nongkrong di Starbucks pakai lihatkan gelasnya, saya lihatkan notanya. 0 rupiah. Ini apa? Ini merupakan reward untuk konsumen yang telah berbelanja secara loyal untuk, dan harganya itu pasti beda. Gitu. Coba dia jadi member. Ini bukan saya jadi marketing. Cuma memang kalau member itu kebanyakan menguntungkan selagi kalau kita registrasinya for free. Ini rata-rata for free semuanya. Toh pun kalau kita kasih uang itu jatuhnya deposit. Tersimpan di situ. Gitu. Ya. Jadi sudah paham tadi yang pertama itu apa? Kedua, yang ketiga membership. Itu salah 3 teknik marketing yang sering digunakan. Nah, kenapa saya bilang perubahan? Saya mau kasih muncul beberapa gambar. Ini masih relevan enggak di kalian?
Harga 75.000 free ongkir dibandingkan dengan harga 50.000 ongkir 25.000. Lebih seksi yang free. Kita kalau di mana-mana kalau dapat free, dia free itu sangat-sangat otaknya main gitu. Psikologi konsumen kena. Di mana dapat free bisa. Lanjut, pencoretan harga. Secara psikologis kita oh iya ini diskon dari sini. Padahal memang harganya begitu sebenarnya. Toh, apalagi musim lebaran itu, tak coret-coret itu harga. Kan beda Rp1, beda apa. Jadi sistem pencoretan itu sangat-sangat kita sebagai konsumen, oh diskon ini. Kuatkanlah hati saya, oh ya diskon, Peng. Kalau tidak diskon. Lanjut, kalau ini lagi pas membuka gerainya. Openingnya kapan? Kalau mau tanya-tanya, tunggu aja. Ini kalau saya pakai di sekarang berfungsi tidak jokesnya? Tidak kan? Lewat nih. Jadi ada timing yang digunakan kemarin untuk masuk ini. Lihat kalau spanduk selebar itu berapa bisa digunakan untuk himpunan, berapa digunakan. Satu semester bisa dipakai itu dipotong-potong. Betul? Makanya. Lihat segede itu anunya, segede itu spanduknya. Lebih besar, masih kecil ini kayaknya. Ini kalau dipakai lagi di tempat-tempat lain tidak berfungsi nih, basi nih jokesmu. Jadi berubah. Tidak bisa kita paksa. Ini ya saya mau pakai jokes ini lucu loh menurut saya. Tidak bisa, kita harus ada orang lapangan yang mau lihat bagaimana perkembangan sekarang, apa yang harus saya rubah dari marketing saya, perubahan saya. Ini kan lucu kalau misalnya dulu ini Desember, Januari masih berfungsi dulu. Sekarang tidak. Nah, ini dulu berfungsi, sekarang tidak. Toh? Ada hubungannya sama. Lihat. Agak sensitif memang. 70 tapi dimanfaatkan sama Grab bla 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 MU. Hah? Bukan angka 7, ini angka 1. Ini kejadiannya Maret toh? MU sejati. Nah, jadi itu saya bilang, kalau kita bisa memanfaatkan peluang, timing yang selalu berubah-ubah itu pasti kena sama konsumen. Jadi kalau kita mau pakai stuck begitu-begitu saja, cara penjualan kita nggak bisa. Jadi harus tahu yang mana konsumen berubah, yang mana tetap, yang mana harus diikuti, yang mana tidak. Karena selalu setiap bulan bukan kita, setiap bulan pun kita pasti merekap apa yang kejadian yang selama sebulan ini dengan daily apa itu kah yang terakhir biasa kalau Instagram Juli Dam lah, ini nanti Agustus Dam, apa yang terjadi di bulan Agustus ini itu normal sekarang. Apakah dam itu berfungsi di tahun depan? Belum tentu. Toh yang normal sekarang, apakah itu dam berfungsi? Belum tentu. Mungkin mingguan dam, harian dam gitu. Jadi apa 1 jam dam misalnya, apa yang telah terjadi 1 jam tadi gitu. Jadi saya harapkan kalian harus peka terhadap perubahan apa yang dimauin konsumen, dan mungkin nanti kalian akan bekerja di marketing atau di bagian-bagian lainnya. Ini beberapa cuplikan kecil lah dari apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, untuk penugasan nanti dikumpulkan di minggu depan. Saya minta kalian untuk membuat kelompok. Saya tampilkan di sini beberapa unit usaha. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah clear semuanya? Baik, terima kasih. Sekian pertemuan pada minggu hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian video pernyataan diri ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.